Assalamualaikum sahabat Nusantara. Dalam salah satu sesi tanya-jawab online yang dilakukan oleh Ustadz Hakim, seorang penonton bertanya dengan penuh rasa penasaran. Apakah tanah kuburan bisa dijadikan media sihir? Dengan tenang, Ustadz Hakim menjawab, tentu saja bisa, namun, untuk syarat dan tata caranya, jangan tanya ke saya, tanyakan saja ke dukun. Jadi media sihir itu banyak benar. Ya, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mensihir. Apa aja contoh-contohnya? Ente tanya sama dukun. Karena yang mana? Dukun yang tahu itu medianya apa. Itu memang dalam beberapa kasus tanah kuburan itu bisa dijadikan media. Ya, media untuk bikin toko sepi biasanya. Bikin rumah tangga hawanya panas. Namanya tanah kuburan. Yang nggak ada kehidupan. Berarti kalau ditabur di rumah nggak ada kehidupan cinta dan kasih sayang. Kalau di toko tidak ada kehidupan jual beli. Kalau di kantor, di meja kantor tidak ada kehidupan yang dia bisa menaikkan derajat dia, pangkatnya dia dan lain sebagainya. Karena simbol. Intinya itu simbol. Tiada kehidupan. Jawaban ini, meski terdengar santai, menyimpan makna yang mendalam. Bahwa tanah kuburan, dengan segala energinya, bisa menjadi media bagi praktik-praktik sihir hitam, jika digunakan oleh tangan-tangan yang salah. Namun, bagaimana jika kita terkena kiriman santet atau sihir dari tanah kuburan? Masih dalam siaran langsung di kanal YouTube-nya, Ustadz Hakim memberikan jawaban yang tegas. Lakukanlah azan, bacalah surat Al-Baqarah, lalu panjatkan doa perlindungan kepada Allah. Itu adalah langkah pertama untuk mematahkan sihir semacam itu. Karena ayat-ayat Al-Quran adalah cahaya Allah yang mampu menghancurkan segala tipu daya jin dan sihir. Dan ketika kita mendapati seperti itu, yang kita bisa lakukan untuk pencegahan pertama itu azan langsung. Azan itu, terus baca Quran deh. Baca surah Al-Baqarah. Ketika tiba-tiba kok kita pulang ke rumah kok banyak tadi sih nggak ada, pelaror sekarang pelaror di rumah. Udah, itu azan, kita baca Quran. Dan habis itu baca doa perlindungan. Seperti itu. Insya Allah terlindungi. Kemudian muncul lagi sebuah pertanyaan menarik. Apakah berpengaruh ketika kita mendengarkan ayat ruqyah di HP? Ustadz Hakim menjawab dengan bijak, tentu saja berpengaruh. Namun akan lebih kuat dan berkesan jika kita sendiri yang membacanya. Karena saat kita membaca sendiri, setiap lafaz yang keluar dari lisan disertai dengan niat dan keyakinan penuh kepada Allah, sehingga akan menambah kekuatan spiritual untuk mematahkan sihir yang dikirimkan. Jadi Morotal, MP3, ruqyah itu sangat berpengaruh. Tapi kalau dibandingkan dengan kita yang baca, lebih berpengaruh kita. Dan manfaat itu luar biasa. Yang pertama udah jelas tuh, manfaat Qur'annya. Dia bisa jadi sinar, bisa nempel di tembok-tembok kita kalau kita baca Quran itu. Tanpa kita sadari, bisa mengusir hawa-hawa buruk, hawa nggak enak. Dan yang nggak kalah penting apa? Kita dapat pahala tuh, dapat kebaikan. Dibanding orang lain yang baca, kaset yang baca, MP3 yang baca. Kecuali kita ikut mendengarkan, mungkin kita juga dapat sebagai pendengar. Tapi kadang suka nggak denger kan? Kita lagi ngapain gitu. Fokus, tapi kalau ditanya, adakah pengaruh? Pengaruh pasti ada. Pengaruh pasti ada. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Sementara ini kita belajar membaca Quran, nah kita pembersihan rumah kita dengan MP3 ruqyah, Morotal Quran. Nggak jadi masalah. Yang penting rumah itu harus dihiasi dengan ibadah-ibadah. Sesuatu yang baik lah. Termasuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu sesuatu yang baik. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, azan, dan bacaan Al-Baqarah. Apalagi jika kita memahami bahwa setiap sihir atau santet hanyalah tipu daya makhluk lemah yang takkan pernah mampu mengalahkan keimanan kepada Allah. Ingatlah, siapapun yang bersandar kepada Allah dan memegang teguh Al-Quran, akan selalu memiliki pelindung yang kokoh dari segala mara bahaya. Dan jangan pernah mendekati dunia sihir atau bermain-main dengan ilmu hitam. Karena semua itu hanya menjerumuskan jiwa dalam kegelapan.